Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Ketemu lagi dengan Bu Fat. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Dan harus tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Anak-anakku, marilah sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita berdoa dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai, terima kasih. Kita mulai pembahasan materi kita hari ini, yaitu tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nanti akan meliputi manusia dan lingkungan, ekosistem juga proses ekologi. Adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan konsep lingkungan, mendeskripsikan komponen abiotik dan biotik pada lingkungan, memahami interaksi antar komponen dalam ekosistem, dan membentuk pola-pola tertentu, serta menjelaskan bentuk-bentuk saling ketergantungan antar komponen penyusun ekosistem. Nah, hakikat lingkungan itu apa anakku? Nah, suatu daerah yang ditempati oleh makhluk hidup yang hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Yang mana yang hidup? Itu yang biotik, yaitu tumbuhan. Kemudian yang abiotik, bisa cahaya matahari, bisa juga karbon dioksida, oksigen. Nah, di sini hasil dari tumbuhan itu adalah oksigen. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan sifat lingkungan hidup meliputi faktor dari dalam, kemudian jenis dan jumlah masing-masing unsur aksi antara unsur dalam dengan lingkungan hidup, kemudian perilaku atau kondisi unsur lingkungan hidup, serta faktor seperti cahaya, suhu, iklim. Nah, ini akan menunjukkan antara lingkungan hidup di gurun pasir pastinya berbeda dengan yang di kutub maupun di daerah tropis dan subtropis. Nah, manusia mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Mutu lingkungan berkaitan dengan mutu hidup. Semakin tinggi mutu hidup, semakin tinggi pula usaha memenuhi kebutuhan dasar dalam lingkungan. Contohnya penggunaan tisu. Nah, itu adalah pengganti lap atau sapu tangan. Sumbernya dari mana yang bisa menyebabkan lingkungan? Tisu adalah kertas. Kertas adalah dibuat dari pohon. Pohon itu dari mana? Dari hutan. Jadi ini yang berkaitan. Selanjutnya, ini gambaran ekosistem. Apa itu ekosistem? Hubungan timbal balik atau suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ini ada makhluk hidup, ada tumbuhan, hewan, kemudian lingkungannya. Bisa matahari, bisa air, bisa batu-batuan, udara sekitar, seperti itu. Nah, setiap komponen dalam ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga atau terjadi suatu keseimbangan. Jadi keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis atau tidak statis, dapat berubah-ubah baik alamiah maupun buatan manusia. Jadi seperti itu. Nah, sekarang pengertian simbiosis itu apa? Hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Simbiosis ada 3 macam, nanti ada tambahannya 1, diantaranya mutualisme, kemudian ini contohnya, selanjutnya parasitisme, nah serta ini anak-anakku bisa baca contohnya, kemudian ada komensalisme, beserta contoh, tambahannya adalah amensalisme, misalnya gulma, yang biasanya hidup berdampingan dengan tanaman padi seperti itu ya ada rumput-rumput itu kan menghambat pertumbuhan. Jadi seperti itu. Berikutnya contoh lagi yaitu ekosistem rawa. Tentunya berbeda dengan sungai atau beda lagi dengan akuarium yang dibuat oleh manusia. Masing-masing memiliki keseimbangan sendiri.
Jadi kalau misalnya akuarium di rumah yang dibuat manusia, itu tergantung juga dengan aliran listrik. Jadi untuk selalu menghasilkan oksigen. Namun demikian, keseimbangan dalam tiap ekosistem alami bersifat homeostatis, yang berarti sistem yang ada dalam ekosistem tersebut mampu menahan terjadinya perubahan yang drastis, walaupun mungkin keseimbangan baru terbentuk, kualitasnya tidak sebaik sebelumnya. Nah, ini saling ketergantungan antar makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi biotik dan abiotik. Yang biotik ya hewan, tumbuhan seperti ini, yang abiotik air, cahaya, tanah yang ada di sekitarnya. Nah, anakku, komponen biotik meliputi autotrof atau makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri, contohnya tumbuhan hijau, kemudian heterotrof, makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, contohnya hewan dan manusia. Nah, ini akhirnya membentuk suatu rantai makanan. Jadi dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, 3 komponen penyusun biotik, diantaranya produsen, ini tumbuhan hijau, konsumen, hewan dan manusia, pengurai atau dekomposer, itu bakteri dan jamur. Nah, sedangkan ini suatu rantai makanan, itu ada produsen, nanti berkaitan dengan sampai kembali lagi, jadi muter, konsumen 1, konsumen 2, kemudian pengurai. Pengurai lagi ini nanti dimanfaatkan lagi oleh produsen untuk kesuburan. Jadi semua saling tergantung ya, ada ketergantungan dari lingkungan itu. Nah, selanjutnya anak-anakku perhatikan, dalam ekologi komponen penyusun biotik saling berinteraksi membentuk suatu rantai makanan yang akhirnya membentuk suatu jaring-jaring makanan seperti gambar di sebelah ini. Kalau rantai makanan itu satu jalur, tetapi kalau tanda panahnya ini banyak, jalurnya banyak, berarti namanya jaring-jaring makanan. Kata kuncinya, setiap tanda panah yang pertama itu berarti konsumen tingkat 1. Berikutnya yang kedua berarti konsumen tingkat 2. Nah, ini contohnya nih, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, selanjutnya konsumen tingkat 3. Jadi tergantung dari tanda panahnya. Oke anak-anakku, demikian yang bisa Ibu terangkan sedikit materi kita tentang interaksi antar makhluk hidup. Semoga anak-anakku bisa memahami. Bagi anak-anakku yang belum paham, nanti di-setel kembali ya YouTube-nya berulang-ulang. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri, mari kita buat rangkuman dulu. Yaitu yang pertama, pengertian lingkungan. Lingkungan terdiri ada 2 komponen utama, yaitu biotik dan abiotik. Nah, hal yang ditemukan dalam satu lingkungan itu adalah setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya yang biasa disebut habitat untuk terjadinya interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Nah, polanya adalah pola saling ketergantungan, yaitu misalnya membentuk pola piramida, kemudian ini membentuk jaring-jaring makanan. Kalau di sini tingkatan yang paling bawah berarti produsen, energinya paling besar. Kemudian arah alirannya ke atas sampai ke puncaknya semakin kecil. Nah, ini tanda panah yang banyak berarti ini adalah ini produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3 gitu ya. Di sini ada 2 produsen. Nah, itu. Kemudian selanjutnya selain itu terjadi juga hubungan timbal balik yang biasa disebut simbiosis. Nah, simbiosis ada 3 macam. Simbiosis mutualisme, kemudian simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi 2. Organisme heterotrof dan apalagi anakku? Organisme autotrof. Demikian anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan. Ibu sudah persiapkan tugas kalian di Google Classroom. Segera kerjakan, kemudian segera dikirim tugas kalian. Ingat, tulis nama kelas agar mudah penilaian.
Sekian anak-anakku, terima kasih. Semoga anak-anakku senang belajar pada hari ini dan tetap semangat walaupun belajar daring dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anakku, apa yang sudah Bu Fat sampaikan, semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Bagi anak-anak ibu yang masih kurang paham atau hari ini tidak ikut pembelajaran, silakan dibuka YouTube SMP Patra Dharma 2. Dan tugas kalian sudah ibu persiapkan di Google Classroom. Ingat, tulis nama, kelas kalian, dan perhatikan waktu yang sudah dijadwalkan. Demikian anak-anakku, semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.